Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidaya. Om Anubadrah Kekawiyantu Wismita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ninyaman Anggi Wardani dengan nomor induk mahasiswa 25073110014. Saya dari Program Studi Hukum Agama Hindu. Saya mahasiswa dari Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum dan HAM. Yang pertama, dua konsep dasar hak asasi manusia yaitu natural right dan positive right. Jelaskan pengertian, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing konsep tersebut. Hak asasi manusia sebagai hak-hak alamiah atau natural right adalah hak alamiah yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau bersifat mutlak atau absolut. Dan lebih menekankan bahwa sumber dari hak asasi manusia adalah Tuhan atau alam, bukan hadiah dari manusia, raja, atau penguasa. Sedangkan hak asasi manusia positive right adalah hak menurut hukum yang dibuat melalui proses pembentukan dari masyarakat itu sendiri, baik nasional maupun internasional. Jadi, natural right merujuk pada hak-hak bawaan atau kodrati yang melekat pada manusia sejak lahir yang bersifat yang berasal dari alam, akal budi, atau Tuhan. Contohnya yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Sedangkan positive right merujuk pada hak-hak yang diberikan atau diakui oleh negara melalui undang-undang positif dan bergantung pada pemerintah atau hukum formal. Kelebihan dan kekurangan positive right. Yang pertama, kelebihannya adalah menjamin kebebasan individu dari intervensi negara dan mencegah tirani. Yang kedua, memberi dasar universal hak asasi manusia yang tidak tergantung pada kekuasaan politik. Sedangkan kekurangan positive right adalah kekurangan natural right adalah sulit dibuktikan eksistensinya secara empiris dan bisa bertabrakan dengan kepentingan masyarakat. Kelebihan dan kekurangan positive right adalah kelebihannya yang pertama, praktis dan dapat diukur melalui undang-undang. Yang kedua, memudahkan penegakan. Ketiga, menggunakan kesejahteraan mayoritas melalui utilitarianisme. Sedangkan kekurangannya adalah rentan memanipulasi negara, hak akan hilang jika diatur undang-undang dan mengabaikan moralitas. Yang kedua, bagaimana perkembangan ide perlindungan dan perkembangan HAM dari zaman Yunani kuno sampai sekarang. Perkembangan ide perlindungan dan perkembangan hak asasi manusia dari zaman Yunani kuno dimulai dari gagasan filosofis di Yunani kuno dan berevolusi menjadi norma hukum internasional modern, yaitu pada abad pertengahan sekitar 7-6 sebelum Masehi. Yang ketiga, sebutkan sumber hukum internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia. Yang pertama, ada instrumen utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Yang kedua, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966. Dan terutama bersumber dari perjanjian multilateral dan deklarasi yang membentuk norma internasional. Yang keempat, jelaskan konsep pada pandangan tentang hak asasi manusia. Dari uraian mengenai perkembangan dan hak asasi manusia, konsep hubungan antara individu dan negara dalam subbab 1 dan 2 nampak bahwa pandangan yang berkembang berbeda menurut paham yang dianut. Ada beberapa yang mendasar tentang konsep individualistik dengan konsep sosialis dan ajaran integralistik terutama dalam cara pandang terhadap hubungan individu dengan negara. Yang kelima, jelaskan perkembangan generasi hak asasi manusia yang ada. Perkembangan generasi hak asasi manusia yang ada yang pertama yaitu substansi hak asasi manusia pada tipe negara hukum liberal atau generasi hak asasi manusia pertama, yaitu tuntunan hak asasi manusia lahir sebagai wujud perjuangan melawan kekuasaan negara absolut. Yang kedua, ada substansi hak asasi manusia pada tipe negara hukum material atau generasi hak asasi manusia kedua, yaitu
Munculnya ajaran sosialisme sebagai reaksi terhadap kelemahan penerapan ajaran individualisme yang melahirkan sistem ekonomi liberal yang memunculkan kekuasaan kapitalisme. Yang ketiga, perkembangan substansi hak asasi manusia pada abad ke-21 atau generasi hak asasi manusia ketiga, yaitu terbentuknya perserikatan bangsa-bangsa yang memiliki pegangan positif terhadap pengakuan hak asasi manusia. Dan terakhir yaitu ada generasi hak asasi manusia keempat, yaitu mengenai substansi tuntunan hak asasi manusia, kemudian berkembang pemikiran baru yaitu adanya tuntunan bagi jaminan terhadap hak-hak solidaritas, termasuk hak atas pembangunan dan lingkungan hidup yang sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ngaturan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita.